kan ada orang basicnya dari SMA kayak di SMK begitu toh. Temanku kan ada gitu yang dari SMK. Kalau basicnya dapat programnya dari mulai kuliah sih. Oh gitu. Oh mungkin pengaruh tuh kurikulum di kampus. Aha, money changes. Oh ini yang kemarin ya? Udah ini. Baru Udah sampai. just this oh my god. Money changes. Product name price tag perbelanjaan. Suami sudah mengeluarkan kembalian. Nah, berarti iya bahwa harga Bisa nggak nunggu hari libur ini? Astagfirullah. kita akan menghitung semua harga dari semua produk price ditambah dengan tagnya yang dibeli oleh pelanggan, kemudian minta kembalian disimpan dalam slice of integer. Scroll sah. Jadi harapannya kayak gitu. Outputnya itu totalnya berarti 1200. Oh ini yang kemarin ya saya? Hah? Ini yang kemarin ya? Yang satu? Iya benar. Baru nih, aduh. Oh jadi. Cuman kemarin itu Iya. kan kemarin pas materi apa slice multidimensional sama pointer map itu ternyata saya lihat yang pertama itu saya diperhatikan ini aku tahu saya lihat di situ assignment 4 bayangkan assignment 1 saya belum ada sakore makanya kemarin itu saya selalu baca ini tuh saya baca semua terus saya tanya sama bahwa saya tidak lihat ininya kan pintar Sangat. baru di sini satu makanya saya kerja dulu ini gitu. Lanjut sa money changes. Jadi kemarin ini saya pakai switch case oh switch case bisa juga sih sa. Bisa juga, cuman yang simpelnya yang kayak Asam bilang baru sih. sekali kulit dibuat di dalam slice kan Video pecahannya masukkan dalam column slice, points, money boleh juga. Oops. Nah, masukin pecahannya. Yup. Kemudian install looping. di sini kan Yes, tunggu. Belum. Kita totalin dulu kan kan produknya ada banyak tuh. Setiap produk punya price ya. Nah, jadi kita totalin dulu price-nya itu. Totalnya berapa? Kita looping products-nya, kemudian tambahin bikin aja di atasnya itu product price. Total gitu ya. Total harga, total aja boleh. Var total sama dengan 0 ya. oh dia langsung di Yuk. Nah, baru di looping si products-nya itu baris 19-20 itu enggak usah hapus aja baris 19 dan 20 itu. Nah, itu baris 18 juga dihapus. Karena nanti dia bentrok sama ini. Ya hapus aja, enggak apa-apa. Nah, baru di loopingnya tambahin result total plus sama dengan v.price. v.price. Nah, dapet tuh total harganya tuh di setiap produk. Jadi selanjutnya bentar, tak ini apa artinya ya? Artinya apa tuh? Lupa sih. Tak itu apa artinya sih? Pajak. Seperti integer dan tax. Oke, yang tak itu kita akan menghitung semua harga. Oh, ditambah juga dengan si ininya, si pajak. Oke. ya Nah, jadi di bawah total plus sama dengan lagi dengan v dot tag-nya. Apa bacanya? Tag ya, tag lah bacanya ya. Total plus sama dengan v dot tag. Gitu. Tambahin saya di baris 20. Tunggu screen-nya nyala kayaknya. Halo.
Halo. Halo Sa. Anybody here? Nisa. Kenapa jaringanmu? Jelek. Jelek. Enggak apa. Tadi sampai mana dengar semua ngomongnya tadi? Hah? Tadi sampai mana kita bahasnya tadi ya? Sampai total price ya. Nah, jadi kan yang pajaknya perlu ditotalin juga tuh saya. Nah, pajaknya juga jadi enter total plus sama dengan lagi dengan v dot total plus sama dengan v dot ininya tambah dengan pajaknya juga. Nah, baru deh di bawahnya kita looping si money. Bukan di situ, bukan situ, di bawahnya. Itu cuman untuk ngitung total aja. Nah, di bawahnya bikin looping lagi. Kita loop si money-nya lagi. Nah, kemudian value. Nah, sekarang kita coba nih. Berarti kan kita bagi dulu ya saya. Kita bagi. Iya benar, kita bagi dulu. Berarti anggap aja lah variabelnya misalkan apa ya? Hasil bagi gitu. Hasil bagi mungkin itu doang. Hasil bagi sama dengan ini ada dalam Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya itu bagi div div kali saya, div perbedaannya kali atau subtract itu tunggu kan kita mau kalau tem aja jadi temporary gitu. Karena untuk sementara menggunakan temporary udah. Nah, berarti si total kita bagi dengan value. Nah, dapat tuh kan hasil baginya. Nah, kita looping sebanyak tem, kita masukin ke dalam result. Nah, for ya sebanyak tem. Ini pakai looping server biasa. yang begini. Yang II001 itu. Plus itu. Konvensional. Ada apa tunggu sebutannya itu apa kalau for yang begini itu sebutannya apa? Konvensional sih lah, yang biasa gitu ya. For yang biasa. Oh, kalau yang ini itu for range. Oh, gitu saja. Mulai dari oke, benar. Nah, jadi kan kita udah dapat tuh temnya ya. Misalkan uang kita 1.200.000 nih dibagi dengan 1.000 tuh atau 100.000 kecil kali ya. 1.000 ini sesuai. Iya sih cuma 1.000 ya. Nah, jadi kita masukin sebanyak tem itu ke dalam result. Jadi result sama dengan append si temnya. Bukan tem, value-nya. Value-nya. Nah, begitu. Nah, gitu. Tunggu. Saya belum dapat anunya. Kan di sini kita minjem lah ya. range dulu si produk kan. Produk yang ada di sini itu berarti yang ini kan. Untuk range-nya terus di situ total ini kan variabel 0 sama di situ ini dia harus pakai dot begini ya. Yup, kita kan akses property itu saya atau field. Oh iya benar-benar. Iya. Nah, itu ini untuk price ini berarti yang ini kan. Price. Tunggu, kenapa dia di total? Karena kan kita mau ngambil total price-nya. Kan maksudnya itu kan, ini sama ini orang dua dijumlah. Yup, dijumlah. Dan juga tag-nya juga. Nah, gitu. Saya kira dia pakai di split dulu, diambil dulu dia bagian mana gitu. Enggak, langsung aja.
ribet sekali pikiranku. Eh, Terus total fee dari tax, oke. Habis itu berarti si totalnya ini, totalnya orang dua ini ditaruh di total sini. yes. Tunggu Sa. Jadi sebelum kita lakuin yang lain, kita ini dulu kan dikasih tuh amountnya berapa tuh? Amountnya kan nanti kita kurangin dulu. Amount dikurang dengan total uang yang dia kasih dikurang dengan total yang udah kita kalkulasi. Jadi di baris 22 Sa. Di sini. Yes, di baris 22. Itu amount dengan Dengan yup, total amount dikurang total Sa. Amount dikurang total. Kan kita mau ngembaliin sisa uangnya kan ya. ini aja guys. Iyo, Nice ya. mantap. Nah, baru deh di looping for ini udah benar, di looping. Kemudian Tuh, ini untuk si duitnya ini kan. yup, si duitnya. Terus M ini untuk Ngebagi. untuk apa tadi? Untuk bagi saya misalkan gini. Total udah dapat tuh ya totalnya ya. Tunggu, kita nggak pakai total lagi dong, kita pakai amount, sisa uangnya. Kan kita mau sisa uangnya kan. Nah, sisa uangnya lagi. Yes. Dibagi dengan value. Nah, jadi kan value yang pertama itu 1000 saya. Yes. 100.000. 1000 bukan. Iya. Ya 1000. Nah, anggaplah ya kita bagi dulu. Anggaplah misalkan amount-nya itu kembaliannya 50.000. 55.000 deh. 55.000. Ya 50.000 aja. Nah, dibagi dengan value. Kalau udah dibagi dengan value, dibagi dengan 1000 kan dapat tuh 50 saya. Tunggu, 55.000. 55 maksudnya. Tadi 55. Kan dapat Berarti 5,5. dibagi 1000 dapat 55 kan? Dibagi 1000. Oh iya, astagfirullah. 55 dibagi dapat 1000 kan? Dapat 1000. Dapat 5. Dapat 55. Nah, jadi kita masukin ke dalam result itu pecahan 1000 sebanyak hasil baginya itu sebanyak 55 kali. Nah, nangkep nggak? Ya kan? Sedih paham. Nah, kita banyak. Ya, begitu. Ya Allah, gimana tadi? Kan kita dapat 55. Jadi 55 itu sekarang posisinya di variabel yang mana? Tem. Hasil baginya. Yes. Jadi kita looping karena sebanyak tem. amount-nya Dibagi value. wait, gimana tadi? Kan 55.000. Tunggu. Astagfirullah. 55 ini 55.000 dia posisinya di amount kan? Iyo. Nah, baru habis itu dia dibagi dibagi dengan value itu yang pertama adalah 1000. Dah, habis itu kan sisanya 55. Yes. Dia di dalam sini berarti. Yuk, Kemudian kita looping diulang lagi di sebanyak sini gitu. iya sebanyak tem itu sebanyak 55 kali. Karena kan kita mau kan ini uang pecahan 1000 itu bisa ditukar sebanyak sebanyak 55 lembar ya kan. Makanya kita masukin 1000 itu sebanyak hasil baginya ke dalam result. Begitu. Ini gak usah. Tidak. Tunggu, yang dikasih masuk ini kan 1000-nya. Iyo. Si 1000 ini kan. Benar. Tunggu, kenapa saya tidak mudahnya? Kan Ayo. ulang. Ah. Lagi guys. Mohon ini kan gimana kan? Nah, itu dia dibagi deh. Berapa tadi? Dibagi dibagi dengan 1000. Dapat 55. Tunggu, sabar, value di sini. Iyo. 1000. 1000. Iyo. Oh ya, I know. Ah. Karena
karena yang di result ini kan dia kasih masuk di sini kan. Yo, Nah, value-nya di sini posisinya 1000. 1000. Aha. Begitu. Astaga. Oh ya ya, I know. Yes. Got it. Gitu. Sudah. Habis Sudah. itu Lanjut di kan bawahnya. ada sisa Iya. 5 kan? Itu kalau misalkan genap ya kan, kalau misalkan semua habis, ada kasus ketika dia nggak habis nih kalau 1000, nah maka kita update nilainya di bawah di baris 28 enter. Sekarang amountnya kita update sama dengan kita ubah nilainya menjadi sisa dari hasil apa amount dibagi value. Tem. Amount dimodulo dengan tem. Amount dimodulo dengan tem. Mana ini? Dimodulo dengan tem. Kita ini kita amount sama dengan amount persen sama dengan gitu. Persen sama dengan. Nah, gitu. Kenapa lagi ada rumus begini? Amount pelan-pelan. Sabar ya, pelan-pelan gitu ya. Dia laju-laju, saya paham nanti. Amount di sini posisinya 55 kan? Tidak. Nangkep. Tidak. Gini. Misalkan ini kasusnya 55.200. Nah, Bentar lagi 200-nya. 200. Nah, jadi kan kalau dibagi dengan 1000 kan sisa tuh ya. Itu benar, temnya 55 karena integer. Benar 55 kan dia integer tuh. Dia ngambil bulat aja kan. Benar 55. Iya. Nah, itu kan masih ada sisa tuh saya 200 perak lagi. Iya kan? 200. Sisanya kan 200 perak tuh. Nah, untuk nyari sisanya itulah kita perlu modulo. Nah, gitu. Kita mau nyari sisanya itu pakai modulo. Nah, kalau dimasukin nanti 55.200 dimodulo dengan si 55 sisa 200. Begitu. Nangkep sah? Tunggu. Amount di sini posisinya kan 55.200. Yes. Nah, terus ada sisanya 200. Yup. Untuk Terus ngambil ini dia untuk mencari si 200 itu. Yes, benar. Untuk ngambil sisanya itu kita pakai modulo. Kan benar tuh, modulo itu kan ngambil sisa kan. Tunggu. Iya, saya paham sudah itu, tapi jalurnya. Gini sah. Kan tem itu kan tadi 55 ya. Nah, kita bagi. Iya. Amountnya sebelumnya kan 55.200 ya, dimodulo dengan si temnya, dimodulo dengan 55 tadi. Itu bukan sorry, kita modulo dengan value ya kan, 55.200 dimodulo dengan 1000 ya, dimodulo dengan 1000 kan sisanya 200 tuh ya kan. Gini. Yes. Berarti tadi tuh nggak tem, yang di atas tuh jadinya value. Amountnya dimodulo dengan value. Dapat sisanya nanti 200 per. Gini. Kenapa? Gini, share screen ya, share screen. Oke. Biar semua nih. Oke. Nah, sudah kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, jadi kan misalkan tadi uang kita 55.200 ya. 55.200. Nah, amountnya ada ini. Nah, pertama kan kita bagi tuh di tem. Kan dapat tuh hasilnya amount 55.200. Di ini kan di ini dulu dibagi dengan 1000 kan saya. Dibagi dengan 1000 dapatnya 55, ya kan? Karena dia integer, dapatnya 55 kan sah? Iya. Yes, 55. Nah, ini kan baru 55 ya. Jadi kan sisanya ini 200, masih ada sisa kan? Ini kan kalau misalkan ini 55 dikali dengan 1000. Nah, jadinya baru 55.000. Jadi ada sisa nih 200 nih.
Nah, cara ngambil sisanya itu berarti 55 dari 200 ini dimodulo dengan 1000, dapatlah 200. Yup, dapat 200. Kemudian amount yang di atas ini kita update nilainya dengan sisa, begitu. Jadi sisanya amountnya sekarang 200 perak sekarang. Nangkep sah? Ini tuh untuk ngebaginya aja, ini tuh untuk ngambil sisanya. Untuk ngambil sisanya untuk ngambil sisanya kita dapat 200 ini, kita update amountnya ini dengan sisanya ini kan udah dapat 55 ya. Nah, berarti nanti si resultnya itu kan 1000 sebanyak 55 kali ya. Nah, 55 kali gitu. Nah, ya kan kita udah looping tadinya, kita looping. Nah, kita update nilai amountnya ini dengan sisa hasil baginya. Kan masih ada sisa nih, nggak berhenti di situ gitu. Jadi kita ambil sisanya ini, kita masukin ke dalam amount gitu. Sama dengan ini, misalkan kita nah gini, misalkan uang 55.200 ya. Nah, kemudian 55 anggaplah amount ini udah di ini kembaliin uang sem kan 55.200. Nah, jadi orang tuh tukarin dulu dengan uang seribuan. Nah, dapat 55 lembar ya kan. Nah, dikasihnya ke sem kan 55 lembar uang seribuan. Nah, jadi kasih 200 perak tuh. Iya, 200 perak. Nah, dicoba dengan 1000 nggak bisa lagi kan. Coba dengan 500 nggak bisa. Nah, dicoba dengan 200. Nah, baru bisa. Jadi 55 buah lembar uang seribuan dan 200 perak, satu buah uang ya, satu buah ya koin 200 perak. Gitu. Nggak paham nggak sih? Berarti saya paham yang aku bilang ini, cuma iya, gimana? Kayak ada yang mengganjal, tapi saya paham yang aku jelaskan ini. iya. Temnya 55 lembar, sisanya 200. Ngambil sisanya ini kita pakai modulo. Dapat nih 200 perak nih, looping lagi ke atas 200. Oh, berarti tunggu. Dan ini untuk ambil gimana? Intinya gini, temnya itu untuk ambil dia punya bagaimana bahasanya, baru sisanya itu untuk cari dia punya sisa gitu kan. Yes, sebenarnya iya benar sisanya itu gitu. Untuk ngambil sisanya ini gitu. Sisanya saya masih juga ragu ya. Nah, udah dapat saya paham tapi kayak ada yang berganjal. Udah dapat sisanya tuh kan. Nah, kita update amount yang tadi yang sebelumnya 55.200 diupdate jadinya sekarang amountnya 200, sisanya itu gitu. Dapat ya, amountnya sekarang 200 karena udah kita update. Baru kita loop lagi kayak di atas, tem sama dengan 200 dibagi dengan berapa, dibagi dengan 500 nggak bisa, dibagi dengan 200 bisa nih. Nah, dibagi dengan 200 dapat 1 ya kan, dapat satu ya, dapat 1 lembar. Nah, masukin nih ke dalam si result yang tadi, dan sisanya berarti kan 200 dibagi dengan 200 di modulo dengan 200 jadinya 0, sisanya 0. amountnya sekarang udah habis, amountnya udah 0 gitu sah. sisa kemudian amount kemudian 0 gitu. Ini mulai masuk ya. Yuk, gas. Jadi habis dari sini, berarti dia di sini batampung nilai 200 kan? Tunggu sah, semua anak. Oke. Yuk, benar. Amount diambil sisanya. Oke, udah. Kemudian tunggu. Value-nya kan udah tidak. Dari dengan kodemu ini kan jangan tip plagiat, oh my god. Enggak, beda aman beda. Oh
sama kayak pakai pointer gitu. Nah, Saya bingung pakai pointer. itu kan oke, udah benar, sip. Nanti ketika misalkan 200 kan next loopnya ke 500 ya. Nah, berarti nanti dia coba tuh 200 dibagi dengan 500. Nah, berarti Tuh dia tak putar di mana nih kan, so dia dapat 200 ini. dia Kan balik so lagi ke atas kan. 200. Ya, dia Dia balik. masuk di value. Value-nya Oh di lanjut. money. Value-nya lanjut lagi ke 500 lah. 1000-nya udah 500. Nah, sekarang kita Oh ya, coba. maksudnya Hmm? tunggu. Jadi habis dari 200 dia kan dia dapat 200 toh sisanya. Mhm. Nah, habis itu kan dia ulang lagi. Yes. Dia posisi 200 ini dia masuk di mana? Di sini kan? Posisi 200 itu di masuk sini, nah. ke amount. Nah, amount kan kita udah update. Yes, jadi amountnya. Maunya 200. 200 Yes. itu Aha. 200 dibagi lagi dengan si 500. Nah, Kan? yes. Kan? Yup, nggak bisa kan? Nah, ya bisa. Jadi kita perlu conditional tuh. Condition. Kita perlu kondisi dulu, kalau enggak kan oh ya nggak usah sih sebenarnya, nggak usah. Coba di run Sa. Benar nggak? Coba di run dulu. Gotes. Gotes aja Sa. Oh, Yes, benar. Berarti divide by 0. Jadi ada kasus ketika kita nggak bisa nih scroll lagi atas. Berarti value-nya itu bisa aja nanti. Tunggu, berarti hasil baginya itu kan 0 tadi ya. Berarti value-nya itu dong yang ini. Yang dia bilang 0. Harusnya enggak. Itu tunggu. Kemarin aduh bingung. aduh dengar saya benar loop kita bagi kita amountnya sebenarnya mau di model loop oke. Kawan bentar saya sebelum hasil modulo itu ke result. Ya benar. Benar sih, udah benar sih. Coba digotes lah. Cannot by 0, fail. Berapa tuh failnya? Nah, ada kasus ketika dia bagi dengan 0 ya. Berarti 4 4 fail. Tunggu, total oke, aman. Amount-nya sekarang Gini semua. Iya, ada nggak kasus ketika bentar ya sampai kondisi ya. Oke, pertama sum jumlahin benar, kemudian sum exchange koin sebanyak benar juga, sum loop si banknotnya, kemudian sebagi dulu, kemudian amount-nya sum update menjadi amount di modulo dengan fee. Loop oke, sebanyak count oke, dari 1 sampai dengan count sama aja, kemudian udah benar sih tunggu coba share screen ya, liatin kode ya, coba bikin yang kayak nih saya Atau saya copy saja ini semuanya. nggak usah aman. Oke, udah kelihatan Sa? Sudah. Nah, ini kan sem ini. Jadi berarti kan tadi kita di sini ya. Oke, sem udah totalin juga. Sekarang berarti total amount-nya berarti sekarang si amount dikurang dengan si total. Oke, damannya komen dulu. Kemudian kita sama kayak gini. Sem looping kan ini. Sem looping. Ini banknotes-nya, ini koinnya. Oke, ini koin. Oke, banknotes, kemudian sum loop ini nggak usah, berarti sum hasil baginya sini kan, baginya berarti si amount dibagi dengan CV. Oke, nah jadi kemudian di loop ulangan biasa for ini dari 0 sampai dengan si temnya, kemudian plus, kemudian untuk si result
result 90 dulu, dan resultnya sum append sini, append si v. Oke, kemudian M1 nya diupdate, kemudian kita return si result. Oke, coba sum ini ya, sum jalanin tesnya. Ini ini nggak jadi disimpan, plus. Oke, coba sampel tes. Bum kali. Nah, seberhasil kok Sa. Iya kan? Kenapa dia bisa dan saya? Total ini range produk udah ditambahin teks, kemudian backnote M1 nya dikurang dulu di atas. Oke, benar. Resultnya kosongin dulu. Kemudian range di backnote, kemudian sama kayak tadi kan, sum bagi, kemudian di looping, masukin ke result, kemudian M1 nya diupdate. Aduh, so kirim ini ya. Kenapa saya punya? Nih, coba kita periksa lagi punya Nisa tadi ya. Why? Apa yang kurang? Pasti ada yang ini tuh. Tunggu, mana screen tadi? Sementiin dulu. Result oke, total oke, money-nya oke, range products oke, kita tambahin price, kita tambahin text, kemudian M1 nya dikurang dengan si total, benar. Kemudian kita range sebanyak money, kemudian tem sama dengan amount dibagi dengan value. Oke, kemudian kita looping sebanyak tem, kita masukkan ke dalam result itu append result value. Oke, benar. Kemudian M1 nya dimodulo dengan si ini Sa, loop M1 nya dimodulo dengan tem Sa, kelihatan Sa? Dimodulo dengan value, bukan dengan tem, sorry. Dengan value nya. Yes, coba lagi. Kalau nggak berhasil, kayaknya ini berhasil sih. Value dua yang gagal. Ada satu case ketika apa tuh ketika dibaca itu? Ketika is null. Dicek dulu di atas. Dicek dulu ketika itu tunggu, nggak ada loh. Scroll lagi di test case nya, yang bagian outputnya ketika apa dia error tuh, ketika kasusnya ketika 5.000. Jadi kalau misalkan tunggu tadi output tadi di terminal tadi waktu sangaran si gotesnya di scroll ke atas. Nah, ketika when M1 is null dan produknya kosong, maka return empty slash. Nah, itu yang salah. Jadi ketika M1 nya null, yang mana aku baca? Ini summarizing two failures. Bukan Sa. Kalau itu yang di bawah, yes. When M1 is null, summarizing. Ini. Coba lihat biar mau baca error. When amount is 0 dan produknya is empty, maka return empty slice. Nah, boleh tuh dicek di atas tuh. Jika if di atas sini kan? Yes. Sebenarnya bisa di cover dengan ini Sa, di baris 23 aja. Di baris 23 aja. Di baris 24 enter. Di baris 24 enter. Nah, ketika M1 nya itu 0, nah return aja, resultnya kosong, udah. Tapi di bawah 26 Sa, di bawah 26. Setelah kita kurangin dengan total. Nah, setelah kita kurangin, baru kita cek. Jika M1 nya 0, maka kita return aja empty. Resultnya. Yup. Lanjut, coba gue tes lagi. Apa yang terjadi? Sana. When M1 is same as total product price, maka kita return empty slice.
Oh, kita maunya Tapi tadi tuh jalan. Oh, gini. Harusnya itu kosong, tapi kembalian Nisa tadi nil. Nah, gini. Balik lagi, Sa. Nah, kita ini dulu. Kita return aja kota integer terus kasih kurung kurawal. Biar dia nggak nil. Di bagian return result tadi, ya baris 25. Oh, Di baris 25. Nah, return aja kota tadi. kota itu kota array Tadi. Astagfirullah. kota array kota array yes, kota array. Ini result kan? Enggak kota array karena result itu ini masih kosong gitu, masih nil, nggak kosong, nil. Boleh segini aja, return result tapi resultnya diperbaiki. Nah, bukan sah, result aja yang kayak tadi, benar kayak tadi, result aja, return result. Nah, tapi di baris 14 itu kita edit 14. di baris 14 sama dengan kasih kosong dulu ya. Kasih slash kosong, Hah? kasih slash kosong, kota-kota. Nah ya benar, tapi sama dengan nah ya. Cool, lanjut, go tes. Oh iya. Yes, go tes lagi, apa yang terjadi? Nah, cakep. Bener Tadi gak? saya sempat keluar dari meet. Sempat keluar tadi dari meet. Oh, jaringannya ya. Nah, tahu sah di mana letak salahnya tuh? Tidak. Nah, gini, saya jelasin sedikit ya. Saya screen aja ya, biar mudah klik. Tulis. Oke. Search screen. Nah, jadi gini kan katanya tadi saya, when katanya tadi kan M1-nya itu 0. Kan gini saya, ketika M1 itu 0, yang mana M1 itu kan udah dikurangan total ya. Nah, dikurangan total, ketika di M1 kita return si empty slash ya, return empty slash. Jadi Nisa bikin slashnya itu gini tadi, var result. Nah gini tadi, ini tuh defaultnya tuh nil, nggak ada isinya, nil. Harapannya dia tuh mau return empty slash itu kosongan gini. Nah, kosongan gini. Kalau Nisa bikin gini, ini nil nih. Jadi makanya saya suruh tadi kan bikinnya gini, result sama dengan integer. Nah gitu, ini artinya empty Iya, slash. paham. Kalau ini nil, begitu. Itu aja sih yang salah tadi, yang ya. Gitu, ini nil, ini empty, kosongan. Kalau ini belum ada nih, kosong ya, nil ini belum ada gitu. Belum dibikin, ini udah dibikin dengan kosongan gitu. Gitu sih saya yang apanya tadi yang kurangnya, cuma itu aja. Gitu tuh. Yup, begitu. Kan kalau begini kan, ya Allah, saat gimana paham tuh logikku, kayak ini sama buat begini, ini sama buat begini, bisa begitu begini. Tapi pas di bagian kode saya so bingung. Kalau biasanya seminis lah, sebenarnya komen dulu kan, pertama totalin gitu, komen kedua bagi. Nah gitu, jadi kalau bikin kode terarah nanti, totalin dulu, bagi dulu gitu. Ngerti sah? Paham sama bilang. Oke. Paham? Susah paham ini tuh. Nanti kalau misalnya ada kasus berikutnya lagi, mungkin yang modelnya sama tapi agak beda di bagian parameter mungkin. Nah, so bingung lagi saya itu. Iya sah. Ayo. So jam berapa ya? Jam 10:30. Wow. Oke, kita beda sejam. Nah, bobok. Besok baru gas. Udah di Tidak sana sambung ngantuk. lah, mau Tadi ngepus ya. tidur siang guys ya. Mantap. Oke, itu aja sah. Semua makan lapar.
Oh iya, pasti kau sampai tidur. Enggak, chat ayang dulu. Oh, oh iya kan ultah. Gitu. Oh, Ya, ya, ya. Duh, susah juga. lah, ya mantap. Oke, San. Oke, Besok ada thank kendala you. bilang aja. Oke. Hah? Besok kalau ada kendala bilang aja. Oh, oke sih. Oke, Sa. Sepasti itu. Sip. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.